Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Nah, pada video sebelumnya kita telah berhasil menyisipkan template admin LTA ke dalam CodeIgniter 3. Tapi itu saya baru kasih contoh yang sederhana. Nah, nanti ada settingan-settingan dan kita akan pecahkan file-filenya agar lebih rapi sehingga mempermudah kita pada saat pengembangan maupun maintenance aplikasi kasir yang akan kita kembangkan saat ini. Nah, sebelum kita memulai codingan kita, teman-teman jangan lupa aktifkan XAMPP. Ini saya buka dulu XAMPP-nya. Nah, ini sudah aktif ya. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan yang kemarin yang saya sudah jelaskan, di sini ada build, dokumen, production, SRC dan vendor. Nah, ini adalah adalah library-nya si admin LTA yang kita sudah sisipkan ke dalam CodeIgniter 3 ya. Jadi ini teman-teman perhatikan ya. Aset ini kan kemarin kita baru tambahkan di dalam CodeIgniter 3 ya, aset ini. Jadi yang lain ini adalah CodeIgniter 3, aset ini adalah tambahan yang baru kita buat. Kemudian kita masukkan semua library yang ada di admin LTA atau kita copy ke dalam aset ini ya. Nah, ini dia semua. Dan kemudian di sini masih ada masternya ya. Sebenarnya ini sudah bisa dihapus. Tapi saya biarkan aja dulu sebagai master, mungkin ada file-file yang akan kita butuhkan. Selanjutnya, yang pertama kita akan buat dulu controller baru. Nah, di sini kan kemarin itu welcome controller welcome.php ini adalah defaultnya ya, controller defaultnya. Nah, sekarang kita akan rubah controller default itu, kita akan namakan dashboard.php. Jadi ini silakan teman-teman rename. Nah, kalau di laptop di keyboardnya itu bisa pakai F2 langsung ganti namanya, atau juga bisa klik kanan ya, klik kanan kemudian rename ya. Nah, kemudian diganti nama dashboard.php. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kelasnya juga ini kita ganti nih, namanya dashboard.php. Penulisannya sama ya. Jadi biasanya saya menuliskan controller ini diawali dengan huruf besar ya. Jadi pada saat nanti kita buka file di sini, kita bisa tahu mana controller, mana view ya. Jadi di sini saya ganti juga kelasnya, nama kelasnya sesuai dengan nama file dashboard. Nah, tapi nama kelasnya nggak usah pakai titik PHP ya. Nah, kemudian di sini nih yang di komen ini keterangan ya. Jadi teman-teman boleh bisa baca dokumentasinya, tapi ini saya hapus saja. Nah, kalau kita sudah rubah namanya, pada saat kita refresh aplikasi, maka di sini akan not found. Karena kenapa? Tadinya controller defaultnya adalah welcome, kita sudah rubah menjadi dashboard. Nah, sehingga yang harus kita rubah lagi adalah di bagian config. Nah, silakan teman-teman buka folder config, kemudian di bawah ini adalah ada folder routes ya. Nah, ini dibuka. Nah, di sini ada settingan untuk controller defaultnya yang ini ya. Nah, tadi kan controller defaultnya ada welcome. Nah, ini harus kita ganti sesuai dengan controller yang baru kita bikin ya, atau yang tadi kita rename ya. Jadi diganti dengan dashboard. Nah, sesuai dengan nama file ya. Penulisannya harus sama. Tapi di sini huruf depannya ini huruf kecil tidak apa-apa ya. Jadi dashboard. Kemudian di save. Nah, kembali ke aplikasi, di refresh. Silakan teman-teman refresh. Oh, sebentar, masih tidak muncul.
dashboard. Ah, ini saya salah penulisan ya, apa namanya controllernya ini ya, nama filenya. Harusnya ini S duluan, terbalik ya hurufnya, dashboard. Nah, kalau ini, nah ini sudah benar ya, dashboard. Kemudian kembali ke sini di refresh. Nah, sudah tampil ya. Jadi sekarang controller defaultnya adalah dashboard ya. Jadi pada saat kita buka localhost, nama folder project, langsung muncul controller defaultnya. Tampilannya seperti ini ya, karena dashboard adalah controller defaultnya. Selanjutnya, yang pertama, ini yang route-nya ditutup dulu. Nah, yang tadi yang ada di file apa namanya? File di view yang file ini ya, welcome message.php yang ini. Nah, ini akan kita pecah nih. Kita pecah menjadi beberapa file ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di aplikasi, aplikasi ini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah navbar, kemudian sidebar. Nah, di tengah ini adalah konten dan yang di paling bawah ini adalah footer. Jadi ini kita akan pecahkan per bagian. Tujuannya pada saat kita pengembangan atau kita lagi develop, kemudian maintenance, ini mempermudah kita untuk mencari file atau codingan bagian ini ada di file apa, bagian ini ada di file apa. Nah, kita kembali ke codingan, teman-teman perhatikan ya di dashboard. Ini kita akan ganti menjadi, jadi ini view ini adalah folder view ya, yang ini. Nah, ini folder view. Nah, nanti di dalam folder view ini kita bikin satu folder baru. Namanya template, folder template ya. Nah, kita bikin folder namanya template. Kemudian di dalam folder template ini kita bikin satu folder. Yang pertama adalah folder header. Nah, header ini, ini bukan folder tapi file ya, file header.php. Nah, file header ini nanti kita akan simpan bagian ini, mulai dari yang line satu ini sampai di sini nih. Nah, ini jadi saya blok ya. Nah, ini yang nanti kita akan simpan ke dalam file, file header ini, file header. Nah, kemudian setelah file header, kita bikin lagi di dalam folder template itu satu file lagi yang namanya navbar. Navbar. Nah, navbar ini untuk kita menyimpan codingan yang bagian ini, teman-teman. Yang bagian atas ini navbar. Kemudian kita bikin satu file lagi sidebar ya. Di sini sidebar. Nah, jadi kalau untuk cepat, kita copy aja yang dari atas ke bawah, tinggal ganti nama file. Kemudian satu lagi, di dalam folder view itu nanti untuk konten ini kita simpan di file index, tapi di dalam folder dashboard yang ada di dalam folder view. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini kita bikin, kalau yang tadi ini folder template, kemudian file header, folder template, file navbar, folder template, file sidebar. Nah, di sini kita bikin satu lagi folder namanya dashboard. Dashboard. Kemudian filenya index.php ya, index. Tapi di sini nggak usah tulis .php-nya ya. Dan yang terakhir kita bikin lagi satu file di dalam folder template, yaitu file footer. Nah, seperti itu. Tapi folder template dan dashboard ini kan kita belum bikin, juga file-file ini kita belum bikin ya. Nah, yang pertama kita bikin dulu folder dan filenya. Folder pertama di dalam folder view ini, nah di sini teman-teman klik kanan aja, kemudian new folder. Yang pertama itu kita bikin folder template ya. Template. Nah, kemudian di dalam folder template ini kita bikin 4 file ya, file header, navbar, sidebar, dan footer. Nah, ini klik kanan, pilih new file. Yang pertama adalah header titik
php. Oke, kemudian kita bikin lagi di sini di template, klik kanan, new file, navbar titik php. Nah, kemudian di dalam folder template kita bikin lagi new file, sidebar titik php. Dan satu lagi yang terakhir di dalam folder template kita bikin new file, footer titik php. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, di dalam folder template ini, nah di sini ya, ini yang barusan kita bikin tadi ya, ini folder template. Jadi perhatikan, ini kan folder view nih ya, ini folder view. Nah yang ini di dalam folder view ada folder template nih. Nah, di dalam folder template ada 4 file, header, navbar, sidebar, dan footer. Nah, ini view, template, ada header, ada navbar, ada sidebar, dan footer. Nah, jadi bacanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bikin file dashboard nih di dalam folder view. Perhatikan kursornya ya, di dalam folder view ada folder dashboard. Kemudian di dalam folder dashboard ada file index.php. Nah, sekarang kita bikin dulu folder dashboard. Setelah itu baru kita bikin folder index.php di dalam folder dashboard. Nah, sama seperti tadi. Di folder view klik kanan, new folder, kemudian kita buat nama foldernya dashboard. Kemudian di dalam folder dashboard ini baru kita bikin new file ya. File namanya index titik php. Oke. Nah, jadi folder template dan dashboard ini kita sudah bikin di dalam folder view ya. Kemudian ada file-filenya juga. Nah, sekarang file-file ini isinya apa? Nah, isinya teman-teman perhatikan yang di folder welcome message ini. Jadi nanti kita akan pecahkan, setelah itu baru file welcome message ini kita hapus. Nah, yang pertama kita mulai dari line 1. Ini kita copy sampai di sini di line 26 ya. Kalau teman-teman punya admin LTA-nya sama, maka line-nya juga akan persis ya. Jadi perhatikan dari doc HTML ini sampai tutup head. Nah, ini di-cut ya. Di-cut. Kemudian pastenya di header. Nah, di sini ya. Oke. Langsung di save ya. Di save itu Ctrl S ya. Kemudian yang kedua, buka lagi welcome. Nah, ini adalah bagian, sebentar, navbar ya. Ini adalah bagian navbar. Kita lihat dulu ya, kita lihat bagian-bagiannya. Ini oke, ini adalah bagian navbar ya, Jentela Galela. Perhatikan ini ya. Nah, Jentela Galela ini, oh ini sidebar ya. Harusnya sidebar duluan nih. Sidebar John welcome. Oh ya, ini ya, welcome John Doe. Ini berarti di controller ini kita rubah nih. Sidebar duluan baru navbar. Ini, atau coba kita cek dulu, jangan-jangan sidebar dan navbar ini kita cek dulu ya. Nanti teman-teman perhatikan, setiap template itu susunannya pasti berbeda. Jadi kita harus belajar bagaimana bisa membaca bagian-bagiannya. Nah, kita cek dulu ke bawah. Ini kan sidebar menu ya. Jadi sidebarnya mulai dari sini terus menu footer button. Nah, ini navbar ada di sini. Jadi sidebar dulu baru navbar. Nah, berarti yang ini kita copy sampai di yang tadi ya. Sidebar nih. Mana tadi? Sampai di sini ya, sidebar menu ya. Sebentar, ini menu footer. Sampai di sini ya. Sampai di menu footer ini. Di line 149. Dari paling atas sampai line 149 ini kita cut. Cutnya itu Ctrl X ya. Kemudian kita pindahkan ke sidebar. Kita paste di sini, langsung di save ya.
Nah, jadi seperti ini kita sudah punya file sidebar. Kemudian buka lagi welcome message. Nah, dari yang top navigasi ini kemudian scroll ke bawah. Jadi teman-teman caranya gini. Taruh kursor di sini, kemudian scroll ke bawah. Scroll. Nah, sampai di sini nih teman-teman. Ini bagian akhir dari navigasi ya atau navbar ya. Nah, sebelum diklik di sini, teman-teman tekan dulu tombol shift di keyboard baru diklik sehingga dia keblok ya. Nah, setelah itu Ctrl X atau di cut, kita simpan ke dalam file navbar.php. Nah, dipaste di sini, kemudian di save. Nah, kemudian bagian yang ini, nah ini sampai di footer ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada total session 231809 ya, bagian ini. Total session 231. Itu ada di bagian sini, yang ini ya. Ini. Nah, ini nanti kita copy sampai di sini nih. Sampai yang terakhir di sini. Nah, di codingannya itu di mana? Silakan teman-teman taruh kursor di sini, scroll paling bawah ya. Jadi dia posisinya pas di atas footer. Nah, footer. Nah, ini footer ya. Jadi kita sampai di sini. Nah, teman-teman tadi kan sudah taruh kursor di paling atas. Tekan dulu tombol shift baru klik di sini ya. Jadi kalau sudah tekan tombol shift di keyboard langsung klik. Nah, itu dia langsung ke blok. Kemudian di cut Ctrl X. Simpannya tadi di sini teman-teman di dashboard yang tadi kita baru bikin ya. Folder dashboard yang dalam folder view, kemudian filenya index. Nah, ini klik index. Nah, kita pastikan di sini. Nah, setelah dipastikan di sini langsung di save. Oh, ini yang ini harusnya jangan keambil ya. Kita balikin ya. Yang satu div ini kita cut. Kita balikin ke welcome ke paling atas ini ya. Nah, ini di sini. Nah, dan yang terakhir semua ini yang sisa yang tadi kita belum cut, semua ini kita blok, kemudian kita cut, kita taruh di footer. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman pemula, perhatikan ya, ini kan file welcome message sudah kosong ya, dan kita sudah tidak butuhkan. Ini boleh kita hapus. Ini filenya ya, ini boleh kita hapus, diklik kemudian klik kanan delete ya. Nah, kita sudah tidak butuhkan. Kemudian perhatikan ya teman-teman, kalau di sini masih ada bulat putih itu artinya belum di save. Jadi pastikan semua file udah di save. Nah, kalau cara save-nya yang gampang itu di keyboard Ctrl S. Jadi perhatikan ya, kalau pada saat saya save ini berubah ya, hilang ya yang bulatan putih. Sebentar. Oh, bukan yang ini ya, file. Nah, ini kalau saya save langsung hilang ya bulatan putihnya tuh. Ya, hilang ya. Nah, setelah di save, kita buka aplikasi, kita refresh. Nah, semuanya normal ya. Jadi tadi kita sudah pecahkan coding-codingannya, tapi semua normal. Sehingga pada saat nanti kita mau maintenance, misalnya kita mau rubah menu ini ya, menu-menu ini kita mau rubah namanya, kita hanya tinggal buka di sidebar. Nah, di sidebar. Nah, ini kan menu-menu semua kan. Yang pertama home, dashboard, ini kan. Nah, ini. Nah, ini kan. Sehingga kemudian kalau kita merubah di bagian navbar, kita hanya buka file navbar. Nah, di sini kita tinggal edit di sini. Kita edit di sini. Ini kan ada John Doe, ada profile. Nah, ini John Doe, di dalamnya ini ada profile, setting ya, ini ya. John Doe, profile, setting dan seterusnya. Nah, kemudian yang di footer, ini teman-teman juga bisa rubah. Filenya ada di mana? Ada di file footer.php. Yang ini ya. Nah, ini Jentela Bootstrap Admin Template by Color Lib. Nah, ini di sini. Ini teman-teman bisa rubah ya. Oke. Jadi sekarang yang pertama kita telah berhasil pecahkan bagian-bagian ya, bagian-bagian daripada template admin LTE, tujuannya sehingga kita mempermudah kita dalam maintenance ya. Jadi di sini ada header, navbar, sidebar dan footer.
Nah, kemudian kontennya ada di dalam folder view juga, di dalam folder dashboard, folder index.php. Jadi konten yang ini dia beda apa namanya. Jadi semua ini ada di dalam folder view, tapi yang konten ini dan sidebar, navbar dan footer ini beda folder ya. Ini ada di dalam folder dashboard. Nah, yang dari sini ke kiri dan yang paling bawah ini ada di dalam folder template yang ada di dalam folder view. Nah, saya harap teman-teman paham ya. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjut di tutorial berikutnya atau seri berikutnya. Kita akan mulai merubah menu ya. Jadi nanti di sini salah satunya kita rubah menjadi menu kasir, sehingga pada saat kita klik di sini akan tampil apa ya. Jadi nanti ini tetap untuk dashboard ya. Nanti ini kita akan kembangkan di apa seri terakhir. Setelah nanti pada saat kita telah buat aplikasi kasir, nah mungkin nanti di sini ada data-data penjualan atau data stok barang kita tampil di dashboard ya. Jadi nanti di video berikut kita akan bikin satu menu di sini namanya kasir. Pada saat kita klik di sini akan tampil tampilan kasir ya. Nah kemudian nanti selanjutnya kita akan desain template kasirnya. Oke teman-teman. Saya akhiri dulu video seri keempat ini. Kita akan ketemu kembali di tutorial pembuatan aplikasi kasir menggunakan CodeIgniter 3 dan template admin LTE di seri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial video berikutnya.